Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Gading, NPM 2014151052 dari Kehutanan B. Saya akan mempresentasikan review jurnal tentang analisis karakteristik sedimentasi di Waduk PLTA Bakaru oleh Abdul Wahid. Daftar pustaka pertama, pendahuluan, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Pendahuluan. Yang pertama, erosi. Erosi merupakan proses pengikisan lapisan tanah yang dapat terjadi karena faktor alam maupun tindakan manusia. Selanjutnya terdapat sedimentasi yang merupakan pengendalian material yang ditransport oleh media air, angin, es, atau gletser di suatu cekungan. Selanjutnya, permasalahan Waduk Bakaru. Kondisi sedimentasi yang terjadi di Waduk PLTA Bakaru saat ini sudah sangat memprihatinkan dan berdampak terhadap pengoperasian waduk tersebut sehingga menjadi tidak optimal lagi. Pertama, kekeruhan dan kekerasan sedimen menyebabkan kerusakan pada komponen turbin maupun komponen pembangkit listrik tenaga air. Kedua, volume air di waduk cenderung menurun dari 6.919.900 meter kubik pada tahun 1990 menjadi 588.500 meter kubik pada tahun 2005. Selanjutnya, volume sedimentasi menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu dari 0 meter kubik pada tahun 1990 menjadi 6.331.400 meter kubik pada tahun 2005. Permasalahan sosial yang diakibatkan Waduk Bakaru adalah banjir yang membuat jalan rusak dan tanaman perkebunan yang dikelola oleh masyarakat seperti kemiri, kakao, kopi, dan buah-buahan lainnya tidak dapat berproduksi lagi dan bahkan terancam mati. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui karakteristik sedimentasi di Waduk PLTA Bakaru, ingin mengetahui sumber sedimentasi di Waduk PLTA Bakaru, ingin menanggulangi sedimentasi di Waduk PLTA Bakaru. Metode penelitian. Metode penelitian, pengumpulan data dilakukan melalui analisis, survei, dan wawancara. Survei dilakukan untuk mengetahui kondisi biofisik wilayah, diantaranya di beberapa wilayah, yaitu di daerah kegiatan pembangunan PLTA dengan kondisi fisik, karakteristik debit, sedimentasi, dan hidrologi. Selanjutnya di daerah dampak, yaitu untuk mengetahui kondisi fisik, topografi, elevasi, tanah atau geologi, area luas status pemilikan tanah, lama dan lahan luas genangan. Terakhir di daerah DTA Sungai Mamasa. Untuk mengetahui kondisi biofisik wilayah, yaitu tanah, geologi, penutupan vegetasi, penggunaan tanah, aktivitas usaha tani masyarakat. Dalam kegiatan survei tersebut, diikuti dengan pengambilan contoh dan pengukuran contoh di lapangan. Pengambilan contoh yaitu pengambilan contoh air, contoh tanah, dan contoh sedimentasi. Sedangkan pengukuran contoh di lapangan yaitu pengukuran elevasi, pengukuran debit aliran air, pengukuran kedalaman air tanah, profil sungai di sekitar daerah genangan, kedalaman air di bendungan. Selanjutnya analisis data, yaitu analisis contoh. Yang pertama analisis contoh yang meliputi air, tanah, dan sedimen. Contoh-contoh tanah, air, dan sedimen yang diambil di lapangan dianalisis untuk pengambilan keputusan dan perumusan rekomendasi. Selanjutnya, yang kedua, analisis data. Mengumpulkan data lalu diedit dan ditabulasi berdasarkan sifat dan tujuannya. Selanjutnya, menganalisis data dengan menggunakan metode analisis tabulasi silang. Hasil analisis data kemudian digunakan dalam perumusan rekomendasi pemecahan masalah-masalah yang ada di lapangan. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini adalah daerah kegiatan pembangunan PLTA Bakaru yang terdiri dari wilayah bendungan, intake struktur, headrest tunnel, Sargetau, penstock, powerhouse, dan jalan masuk. Daerah yang terkena dampak genangan air antara lain Dusun Bone, Dusun Sile, Dusun Salumada, dan lain-lain. Hasil dan pembahasan.
Hasil dari pembahasan yang pertama yaitu terdapat curah hujan, terdapat grafik curah hujan, histogram curah hujan rata-rata bulanan beberapa stasiun penakar di Das Mamasa tahun 2006. Pada grafik ini, curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Sedangkan bulan lembab terjadi pada bulan Agustus dan September. Yang kedua, terdapat kondisi debit air sungai. Di sini terdapat grafik debit rata-rata bulanan Sungai Mamasa ke Waduk Bakaru pada tahun 2006. Pada grafik samping terdapat fluktuasi debit air pada musim hujan dan musim kemarau dari tahun ke tahun semakin besar. Hal ini menyebabkan kondisi hidrologi Das Mamasa menjadi terganggu, yang disebabkan adanya perubahan pada penutupan vegetasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yaitu ada kondisi erosi dan sedimentasi. Yang pertama, erosi. Material tanah yang tersuspensi dalam air sungai adalah bahan sedimentasi yang bersumber dari hasil erosi. Berdasarkan bentuknya, erosi dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu erosi percikan, erosi permukaan, erosi alur, erosi parit, erosi tebing sungai. Erosi tidak dapat diamati dalam waktu singkat, maka dari itu erosi dinilai berdasarkan analisis dan prediksi erosi dengan menggunakan data curah hujan, sifat tanah, kemiringan lereng, tingkat penutupan lahan, serta tindakan konservasi tanah yang diterapkan. Hasil analisis jumlah erosi pada beberapa sungai utama di Das Mamasa menunjukkan bahwa tingkat bahaya erosi di Das ini sudah sangat memprihatinkan dengan tingkat bahaya erosi tergolong berat sampai sangat berat. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ternyata erosi tebing sungai dan longsoran tebing justru memberikan kontribusi yang besar terhadap sedimen yang tersuspensi dalam air Sungai Mamasa. Nilai erosi dan tingkat bahaya erosi di Das Mamasa pada tabel berikut. Perincian nilai erosi dan tingkat bahaya erosi beberapa sungai di Das Mamasa terdapat pada tabel samping. Bisa dilihat pada tabel di samping, yaitu pada sungai utama terdapat sungai Margo, nilai erosinya 135.444 ton per hektar per tahun. Tingkat bahaya erosinya yaitu berat. Selanjutnya, pada sungai Kuari, nilai erosinya 162.119 ton per hektar per tahun dalam kategori yaitu masih berat. Selanjutnya pada sungai Nunuan, nilai erosinya 210.045 ton hektar per tahun dengan tingkat bahaya erosinya sangat berat. Dan sungai Kunali pada nilai erosinya 95.035 ton per hektar per tahun dengan tingkat bahaya erosinya yaitu sedang. Dan sungai San 411.566 ton per hektar per tahun dengan tingkat bahaya erosinya yaitu sangat berat. Dan sungai Silawa nilai erosinya 180.501 ton per hektar per tahun dengan kategori tingkat bahaya erosi berat. Sungai Balo nilai erosinya 153.210 ton per hektar per tahun dengan tingkat bahaya erosinya yaitu berat. Untuk mempersingkat waktu bisa dilihat pada tabel di sini. Yang kedua yaitu sedimentasi. Material bahan sedimentasi yang tersuspensi di air Sungai Mamasa yang menyebabkan pendangkalan sangat cepat pada ruas sungai dekat Dam Garugu adalah berasal dari Kabupaten Mamasa. Sedimentasi yang ada di Dusun Bone, Silei, dan Salumada berasal dari Kabupaten Mamasa yang bersumber dari hasil erosi permukaan, erosi tebing sungai, longsor tebing sungai, dan longsor tebing jalan, sehingga hasil akumulasi sedimen penyebab utamanya adalah erosi hasil longsor, bukan dari erosi permukaan.
Kesimpulan hasil karakteristik sedimentasi di waduk PLTA Bakaru merupakan bedload dari hulu sampai ke dam Bakaru yang didominasi oleh pasir 87%, kecuali yang ada di Dusun Salumada, kadar pasirnya berada di antara 35% sampai 56%. Yang kedua, sumber sedimentasi yang berada di waduk PLTA Bakaru berasal dari dasar sungai dan pada tanggul sungai Mamasa, Hulu Bue, Sungai Sapai, Sungai Sumarorong, Sungai Tabone, dan Sungai Batu Apang, serta beberapa anak sungai lainnya. Yang ketiga yaitu cara penanggulan erosi dan sedimentasi di waduk PLTA Bakaru dalam jangka panjang adalah dengan jalan membentuk suatu badan pengelola das Mamasa yang terdiri dari 3 tim, yaitu tim pengarah yang bertugas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan, menyusun standar dan kriteria keberhasilan, serta pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan. Yang kedua, tim pelaksana yang bertugas melaksanakan pekerjaan lapangan sesuai rencana, standar, atau kriteria yang telah ditetapkan. Yang terakhir, dengan membentuk tim perencana dengan tugas menyusun rencana pengelolaan das Mamasa secara menyeluruh sesuai arahan tim pengendali. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.